Hi everyone, welcome to Om Rewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kemarin kan udah banyak banget nih bahas film komedi. Sekarang kita bahas film yang agak serius dulu yuk, biar otak Om nggak panas ngocol mulu. Film ini menurut Om sih agak berat, tapi Om suka film-film yang endingnya nggak ketebak kayak film ini. Kali ini Om akan membahas alur cerita film horor trailer Tamil yang berjudul Lily, keluaran tahun 2018. Film ini menceritakan seorang ibu yang sedang hamil gede, diculik dan disiksa di sebuah bangunan tua. Kenapa dia diculik? Kenapa dia disiksa? Kenapa Om ganteng banget? Yuk kita cari tahu dan kita lihat bareng-bareng yuk. Pemberitahuan aja sih, film ini sedikit ngeri. Jadi kalau yang nggak kuat jantung, mendingan lihat video Om yang lain aja deh. Nggak usah pakai lama, bumper Om Rewok Story. Awal kisah diperlihatkan sebuah keluarga kecil di Tamil, India. Mereka hidup bahagia karena sang istri yang bernama Lily sedang hamil anak pertama mereka. Sedangkan suaminya, Ajit, merupakan pekerja keras yang sangat menantikan anak mereka lahir. Di sini, Ajit yang sadar bila jadi seorang ayah itu butuh banyak uang. Dia meminta izin kepada Lily untuk bekerja lembur di pabrik selama 2 hari ke depan. Sebenarnya Lily nggak mau ditinggal lama-lama karena kandungannya sudah sangat besar dan hanya tinggal menunggu waktu saja untuk melahirkan. Tetapi karena sadar biaya melahirkan itu mahal, dia pun akhirnya mengizinkan. Di TV juga diperlihatkan Perdana Menteri India memberi pengumuman bahwa uang pecahan 5.000 dan 1.000 rupiah mulai bulan depan sudah tidak bisa dipakai lagi karena banyaknya uang palsu yang beredar di pecahan tersebut. Beliau juga mengatakan untuk warga India yang masih memiliki pecahan uang itu untuk segera menukarkannya ke bank dan batas waktunya hanya sampai di awal bulan depan. Di tempat lain diperlihatkan seorang mas-mas yang tiba-tiba menghajar seorang bapak-bapak yang lagi main badminton. Di tempat lain diperlihatkan Ajit yang sedang udut di kantor bersama temannya. Di sini temannya mengajak Ajit untuk bersenang-senang malam ini. Tetapi Ajit menolaknya karena dia ingin lembur selama 2 hari ke depan untuk menambah biaya persalinan anaknya. Di tempat lainnya lagi diperlihatkan Lily yang baru pulang dari kontrol kandungan. Dia diantar oleh tetangganya. Tetangganya di sini bilang tak seharusnya Ajit bekerja lembur di saat Lily sudah hamil gede seperti ini. Tetapi Lily yang tahu bila suaminya itu lembur untuk kepentingannya dan bayinya malah membela Ajit sebagai suami yang sangat bertanggung jawab. Sore harinya Lily kedatangan anak tetangga yang disuruh mamanya untuk menemani Lily karena Ajit tidak pulang untuk malam ini. Malam harinya Ajit menelpon Lily. Dia mengatakan bahwa kemungkinan lemburnya akan diperpanjang selama 4 hari karena pabriknya sedang banyak pesanan. Dia juga meminta maaf karena tidak bisa mengantar Lily untuk periksa kandungan besok. Di tempat lainnya lagi, diperlihatkan Anwar yang terlihat panik. Dia meminta temannya untuk menyembunyikannya dari kejaran polisi dan segera membayarnya. Tetapi temannya tidak mau membantu kriminal seperti Anwar. Padahal temannya itulah yang menyuruh membunuh om-om bulu tangkis tadi. Gak lama, Anwar datang ke pangkalan truk. Di sini dia meminta teman-temannya untuk membantunya. Tetapi teman-temannya di pangkalan truk juga tidak mau terlibat dengan Anwar dan mengusirnya. Pas mau cabut, salah satu dari temannya bilang, "Bro, aku punya kenalan seorang wartawan. Coba kamu datang ke dia dan ceritakan kisahmu. Siapa tahu dia tertarik dan menjadikan kisahmu itu artikel dan kamu bisa mendapatkan uang." Keesokan harinya terlihat Lily yang pergi ke dokter sendiri dan dia pun juga menyupir mobil sendiri. Sesampainya di rumah, Lily tak lupa memberitahu Ajit bila HPL anak mereka sekitar 3-4 hari lagi. Tetapi di sini Ajit mengatakan bahwa dia sedang sibuk dan akan segera kembali setelah pekerjaannya selesai. Tak lama di tengah malam, Lily mendapat telepon dari nomor Ajit. Penelpon itu mengatakan bila pemilik HP ini mengalami kecelakaan dan meminta Lily untuk segera menjemputnya. Karena panik dengan kondisi suaminya, dengan tertatih-tatih Lily langsung bergegas datang ke lokasi yang disampaikan oleh penelpon tadi. Singkat cerita, dia sudah sampai di sebuah jalan yang sepi. Tiba-tiba kaca mobilnya pecah karena dilempar oleh batu, dan tiba-tiba juga ada orang asing yang berlari ke arahnya. Karena takut, Lily langsung ingin kabur. Tetapi sialnya, mobilnya malah ditabrak dari samping dan langsung membuatnya pingsan. Ternyata yang menabrak mobilnya adalah segerombolan penculik yang langsung membawa tubuh Lily yang pingsan ke sebuah bangunan terbengkalai di tengah hutan. Di dalam gedung itu, mereka langsung mempreteli perhiasan yang dipakai oleh Lily dan tak lupa mengambil pecahan beling di luka-lukanya Lily. Di sini, Sally langsung mengambil SIM card HP-nya Lily dan membantingnya. Dia marah karena Philip malah ikut mengambil HP itu karena mereka bisa saja ketahuan polisi karena HP itu. Tak lama para penculik itu kembali berkumpul. Di sini mereka membahas apa yang akan mereka lakukan kepada Lily. Sally mengatakan, "Tunggu sampai dia sadar, aku akan menginterogasinya." Tetapi Rajas yang paling bengis di antara mereka mengatakan, "Kita siksa saja dia sampai mengaku." Nah di sini Philip yang paling kalem menolak rencana Rajas karena iba melihat Lily yang sedang mengandung besar.
Akhirnya Sally sebagai pemimpin memberikan perintah jangan menggunakan cara kasar terhadap Lily. Keesokan paginya Lily tersadar di sebuah gedung tua. Ketika bangun, dia mencoba menggedor-gedor pintu untuk keluar dari sana. Tak lama Philip dan Rajesh terbangun oleh gedoran pintu itu. Ketika Philip masuk, Lily langsung berniat kabur, tetapi sialnya Rajesh langsung mencekiknya. Untungnya Philip dapat menenangkan temannya itu. Di sini Sally langsung menanyakan sesuatu kepada Lily. Dia langsung menunjukkan sebuah foto anak kecil dan menanyakan di mana anak itu sekarang. Tetapi Lily tidak tahu menau tentang anak itu, dan dia bilang tidak pernah melihat anak di foto itu. Rajesh yang beringas langsung menampar Lily. Untungnya Sally yang masih memiliki hati langsung mengusir anak buahnya itu. Di sini Sally berkata, "Kamu mau tahu kenapa kamu bisa mendapatkan telepon dari suamimu semalam? Itu karena kami sudah membunuh suamimu. Jadi tidak ada gunanya kau tutup mulut. Beritahu kamu di mana lokasi anak itu, dan kau dan calon bayimu akan kami bebaskan." Ketika keluar, Sally langsung menghajar Rajesh karena tindakannya tadi. Sally mau wanti-wanti pada semuanya, jangan gunakan kekerasan terhadap wanita. Untuk membuat Lily mengaku, Sally memerintahkan Philip untuk tidak memberinya makan dan minum sampai esok hari. Bila Lily lapar, kemungkinan dia akan membuka mulutnya. Keesokan harinya, Lily terbangun dengan tertatih-tatih. Di sana tak sengaja dia menemukan HP-nya yang telah hancur. Lily langsung mencoba merakit HP-nya lagi, tetapi sialnya HP itu sudah hancur dan kartu SIM-nya juga sudah hilang entah kemana. Karena tidak mau berada di kamar itu selamanya, Lily mencoba mencari jalan keluar dari sana, tetapi semua sia-sia karena ruangan itu terkunci sangat rapat. Di ruangan lain terlihat Rajesh yang terlihat kesal. Tiba-tiba dia melihat ayam dan langsung membunuh ayam itu dengan kejam. Philip yang datang menanyakan apa yang sedang Rajesh lakukan. Kenapa dia sering sekali membunuh hewan-hewan dengan kejam. Sally juga bingung dengan tingkah laku psikopat anak buahnya ini. Sally juga berkata, "Jess, bisa nggak kamu menahan diri dulu sampai kita tahu lokasi anak itu? Setelah kita menemukan anak itu, kita akan kaya dan kau bebas melakukan apapun yang kau mau." Malam harinya, HP Lily berhasil menyala, tetapi layar HP-nya sudah tidak bisa berfungsi dengan baik. Sialnya, tak lama para penculik kembali masuk ke kamar penyekapan Lily. Mereka kembali menanyakan di mana anak itu. Tetapi Lily masih saja bingung dengan apa yang ditanyakan oleh Sally. Dia sama sekali tidak mengetahui siapa anak itu dan tidak tahu di mana anak itu berada. Karena tidak mau menjawab, Sally memerintahkan anak buahnya untuk tidak memberikan makan dan minum lagi kepada Lily sampai esok hari. Di tempat lain diperlihatkan Anwar yang sedang membeli rokok. Tetapi dia malah melihat foto buronannya di koran dan langsung kabur. Malam harinya, dia akhirnya mengikuti nasihat temannya untuk menemui wartawan yang dia ceritakan. Di sini, Gracie langsung menanyakan tentang kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Anwar. Di sini, Anwar menjelaskan semuanya tentang dia yang hanya dijadikan pion oleh elit politik. Nah, ketika Gracie masuk ke dalam untuk membuatkan teh, Anwar langsung mengambil tas dan alat perekam milik Gracie dan kabur begitu saja. Kita kembali ke Lily. Malam hari setelah semua tidur, Rajesh tiba-tiba masuk ke kamar Lily. Dia berniat memperkaos Lily agar Lily mau mengaku. Tetapi untungnya Philip langsung menghentikannya. Tak terasa sudah 3 hari Lily disekap di gudang tua itu. Karena sudah putus asa, Lily malah ngevlog kalau dia sedang disekap di gudang tua dan meminta pada siapapun yang melihat pesan ini untuk menyelamatkannya. Dan dia pun langsung membuang HP itu keluar. Di ruangan lain, para penculik kembali rapat. Apa yang akan mereka lakukan agar Lily mau mengaku di mana dia menyembunyikan anak kecil itu. Rajesh kembali mengatakan, cara paling efektif adalah dengan menyiksa Lily sampai dia mengaku. Bila perlu, kita buat Lily keguguran. Di sini, Sally yang biasanya tenang mengatakan, kita tunggu sampai besok pagi. Bila dia masih belum mengaku, lakukan apa yang kau mau. Keesokan paginya, diperlihatkan Anwar sedang minum kopi Torabika cappuccino di sebuah warung. Tetapi di sana ada polisi yang kebetulan juga lagi pengen minum kopi kapal api dan Nescafe klasik. Melihat Anwar, jelas saja para polisi itu curiga dan langsung mencoba mengecek. Anwar yang tahu bila dia akan ditangkap, Anwar langsung melarikan diri ke dalam hutan. Singkat cerita, dia berlari sampai ke sebuah bangunan tua terbengkalai. Nah, pas dia bersembunyi, Anwar menemukan sebuah HP dan langsung mengambilnya. Di saat yang bersamaan di gedung itu, Sally kembali menanyakan di mana anak itu. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Bila kamu masih bungkam, setelah ini Rajesh yang akan bertindak. Karena tidak ingin keselamatannya dan bayinya terancam, Lily akhirnya mengaku dan dia pun memberitahukan bahwa lokasi anak perempuan itu ada di panti asuhan di Kerala. Mendengar itu, Sally langsung bergegas untuk mengecek panti asuhan yang diberitahu oleh Lily. Dia juga mengatakan bila Lily berbohong, siksa dia sampai dia mengaku. Di sini Lily memohon untuk dibebaskan karena dia akan segera melahirkan, tetapi para penculik itu tidak peduli. Di tempat lain diperlihatkan Anwar membawa HP yang tadi dia temukan ke tukang servis. Pada saat dia mengecek isi dari HP itu, dia melihat video yang sebelumnya dibuat oleh Lily. Melihat video itu, Anwar langsung bergegas menaiki bajai. Kembali lagi ke tempat penyekapan. Di sini terlihat Rajesh dan Philip berdebat.
Philip tidak suka dengan cara Rajesh yang seperti psikopat. Karena malas ribut dengan Philip, Rajesh akhirnya mengalah dan pergi ke kota untuk membeli makanan. Pada saat Rajesh pergi, Philip mencoba mengecek keadaan Lily. Di sini, Philip berniat memberikan sebotol air untuknya. Tetapi tiba-tiba, Lily langsung memeluk Philip dan membuat Philip bingung tapi enak. Tanpa diduga, Lily mengeluarkan paku dari mulutnya dan langsung menikam leher Philip hingga berdarah-darah. Tidak ingin membuang kesempatan itu, Lily langsung mencoba melarikan diri. Dengan susah payah, dia mencoba meloloskan diri dari Philip yang sudah bersimbah darah. Tetapi sialnya, pada saat hendak kabur, Philip berhasil menangkap kaki Lily. Melihat Philip masih belum menyerah, Lily langsung mengambil sebuah linggis. Dan dengan ragu-ragu, akhirnya dia memberanikan diri untuk menusuk Philip tepat di jantungnya dengan linggis itu. Setelah membunuh Philip, Lily kembali hendak melarikan diri. Tetapi karena air ketubannya pecah dan sakit yang amat sangat, Lily akhirnya malah tumbang di sebuah ruangan kosong. Dengan tertatih-tatih, dia mencoba melahirkan anaknya dengan usahanya sendiri. Di saat itulah kita dibawa flashback ke masa lalu Lily. Diperlihatkan, dulu Lily bekerja sebagai PSK yang sedang dipukuli oleh om-om hidung belang. Tetapi tak lama, mucikari Lily yang mana itu adalah Ajit datang dan meminta om-om sangar itu untuk segera pergi. Di sini diperlihatkan bahwa Ajit sangat perhatian dengan Lily. Malam harinya, terlihat ada sebuah mobil datang ke rumah esek-esek itu dan muncullah seorang om-om kribo di sana. Om-om itu ternyata adalah seorang bos mucikari yang ingin merekrut Lily untuk ikut dengannya ke Mumbai. Dia sudah menghubungi bos dari Ajit dan bos dari Ajit sudah setuju menjual Lily kepadanya. Setelah mengatakan itu, Om Kribo meninggalkan Lily dan diantar oleh Ajit. Di dalam mobil, bos Kribo itu mengatakan dia akan menjual Lily lagi ketika sampai di Mumbai. Mendengar Lily akan dijual ke Mumbai, Ajit langsung marah dan membunuh bos Kribo itu. Sesampainya di rumah, Ajit mengatakan kepada Lily bahwa dia tidak akan pergi kemanapun. Tidak, selama aku masih ada di sampingmu. Melihat perhatian Ajit yang sangat baik kepadanya, Lily langsung melempar bajunya. Tetapi di sini Ajit tidak memanfaatkan situasi. Dia malah menutupi tubuh Lily dan berkata, "Aku punya impian. Setelah aku bisa membayar hutangku ke bos, aku akan membawamu ke kampung halamanku. Kita akan hidup bahagia di sana." Mendengar itu, Lily merasa sangat bahagia. Di tengah kondisinya yang seperti itu, perhatian Ajit sangat berarti untuknya. Keesokan harinya, Lily kedatangan seorang anak cewek yang bernama Sandhya. Sandhya yang merupakan anak yatim piatu ditugaskan untuk bekerja di rumah bordir itu untuk bersih-bersih. Tetapi di sini Lily menyadari bila sebenarnya Sandhya itu telah dijual untuk dijadikan wanita penghibur. Ternyata benar, tiba-tiba bos dari rumah bordir itu datang untuk membuka segelnya Sandhya. Di sini Sandhya kecil hanya bisa menangis karena terus dipukuli. Lily yang hendak menolong tidak bisa berbuat banyak karena kamarnya dikunci dari luar. Untungnya Sandhya berhasil meloloskan diri dan membuka pintu kamar Lily. Tetapi bos tidak mau melepaskan Sandhya. Karena tidak tega, Lily mencoba menyelamatkan Sandhya. Akhirnya tanpa sadar dia memukul bos dan membunuh bosnya itu dengan menghantamkan meja tepat kepalanya. Karena tahu Sandhya akan dibunuh oleh komplotan bosnya, Lily langsung mengambil kunci berangkas dan membuka berangkas milik bosnya itu. Dia juga langsung mengambil semua uang dan perhiasan di berangkas itu. Tak lama diperlihatkan Sandhya mendatangi biarawati yang hendak meninggalkan desa. Lily meminta Sandhya untuk kabur bersama para biarawati itu. Setelah itu, Lily juga langsung menghubungi Ajit dan menceritakan semuanya. Melihat semua kejadian itu, Ajit bingung apa yang harus dia lakukan. Tetapi karena dia tahu bila Lily masih di sini, dia akan dibunuh oleh komplotan bosnya. Maka dari itu, Ajit mengajak Lily untuk kabur bersamanya. Dan kita tahu setelahnya, Ajit dan Lily pun menikah. Nah, kita kembali ke masa kini. Terlihat Lily yang bersusah payah mencoba melahirkan anaknya. Singkat cerita, Lily berhasil melahirkan anaknya dengan selamat. Tetapi di luar, Rajesh yang baru pulang membeli makanan melihat Anwar yang sedang berada di dekat gedung tua itu. Di sini, Anwar malah bilang kepada Rajesh, mungkin saja di dalam gedung itu ada yang sedang disandera sambil menunjukkan rekaman video di HP-nya. Mengetahui itu, Rajesh berkata, "Di sini banyak gedung tua seperti ini. Ayo aku bantu mencari lokasi wanita itu." Tetapi pada saat memasuki gedung, Rajesh langsung memukul kepala Anwar menggunakan sekop. Dan pada saat kembali ke tempat penyekapan, Rajesh melihat Philip yang sudah tewas mengenaskan. Singkat cerita, Rajesh berhasil menemukan tempat lokasi persembunyian Lily. Pada saat berhasil masuk ke dalam, dia langsung menendangi perut Lily. Tetapi ketika sadar bila perut Lily sudah tidak besar, Rajesh langsung mencari bayi Lily. Sialnya, Rajesh berhasil menemukan bayi itu dan membawanya keluar. Pada saat di luar terdengar suara gonggongan anjing dan tiba-tiba suara gonggongan itu berhenti. Mengetahui bayinya dalam bahaya, Lily dengan sekuat tenaga mencoba keluar. Akan tetapi dia tidak bisa menemukan jalan keluar. Nah, nggak lama dia menemukan sebuah lampu di sana.
Singkat cerita, ketika Rajesh kembali ke ruangan itu, Lily langsung menusukkan saklar lampu itu ke punggungnya Rajesh, sehingga Rajesh pun tumbang karena kesetrum. Di sini Lily menanyakan di mana bayinya, tetapi dengan tersenyum, Rajesh mengatakan bahwa dia telah membuang bayi Lily ke kawanan anjing. Mendengar itu, Lily langsung menghantamkan kursi ke kepala Rajesh berkali-kali hingga tewas. Secara kebetulan, Sally juga menelpon Rajesh. Sally mengatakan bahwa informasi yang diberikan oleh Lily itu palsu, tidak ada Sandhya di panti asuhan itu. Di sini Lily langsung menjawab, semua temanmu telah mati, tinggal kau sendiri yang akan segera mati. Dengan tertatih-tatih, Lily mencoba keluar dari gudang tua itu. Tetapi alangkah kagetnya dia ketika dia melihat sosok Ajit di sana. Lily langsung memeluk Ajit karena bahagia. Tetapi Ajit langsung memukul Lily. Ternyata semua ini adalah rencana dari Ajit. Dari menikahi Lily, penculikannya, berpura-pura mati, semua telah direncanakan oleh Ajit itu sendiri. Di sini Ajit juga menanyakan di mana Sandhya berada. Barulah kita tahu ternyata selama ini Ajit mengincar uang yang dibawa oleh Sandhya. Ajit menikahi Lily dengan tujuan mengorek informasi di mana Sandhya berada. Tetapi ketika membahas masalah Sandhya, Lily selalu mengalihkan pembicaraan. Awalnya Ajit tidak mau melakukan rencana penculikan ini, tetapi karena pemerintah India akan segera menarik uang pecahan 500 dan 1000 rupiah, akhirnya Ajit melakukan rencana ini. Karena bila tidak cepat, uang yang dibawa Sandhya tidak akan ada artinya lagi. Lily yang masih belum percaya suaminya melakukan ini semua memohon kepada Ajit. Dia memohon untuk setidaknya selamatkan bayi mereka dari kawanan anjing. Tetapi Ajit malah berkata, apa kau yakin itu bayiku? Kamu itu pelacur, sekali pelacur, tetap aja pelacur. Sambil menyekek Lily. Di sini Lily flashback ke masa-masa dia bersama Ajit. Tanpa sadar dia berhasil memukul Ajit. Di sini Ajit yang sudah sangat kesal malah membalik memukul Lily. Nah, di saat sudah sakratul maut, Lily mencoba membisikkan sesuatu ke Ajit. Di saat Ajit mendekat itulah, Lily langsung menggigit leher Ajit hingga tewas. Setelah membunuh suaminya, Lily mencoba mencari anaknya. Dan ketika sampai di kandang anjing, dia terlihat lega karena anaknya ternyata masih hidup. 6 bulan kemudian, diperlihatkan Gracie yang sedang mendalami kasus pembunuhan di gudang tua. Polisi juga sudah menetapkan Lily sebagai tersangka pembunuhan 3 orang di gudang tua. Tetapi saat ini, Lily tidak diketahui keberadaannya. Dan filmnya pun berakhir. Masih ada nyempel di post after credit nih. Diperlihatkan Sally yang sedang menaiki bis dan tak lama dia membuka sebuah foto yang mana foto itu adalah foto Lily. Sedangkan di tempat lain diperlihatkan Lily yang sedang berjalan di terminal sambil menggendong anaknya dan Sandhya yang berjalan di sebelahnya. Tamat. Wow, gimana film ini sob? Sorry ya kali ini Om gak konyol nyeritainnya. Soalnya gak enak aja sih cerita kayak gini dibawain sambil bercanda. So, bagi kalian suka dengan video ini silahkan untuk like, comment, dan share. Om juga punya channel kedua, dilihat sambil di subscribe ya. Jangan lupa juga yang belum subscribe untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channelnya Om Rewoks Story. Terima kasih sudah menonton, Om Rewoks pamit, Pirmilatihin.